Beliau menjawab, ini jawab beliau kepada muridnya, bukan untuk orang lain, karena takut salah pemahamannya. Beliau jawab, ketika takbiratul ihram, kita turun ke bawah. Makna daripada takbiratul ihram itu, maknanya sesuatu apapun di luar sholat, baik makan, minum, gerak, bicara, yang bukan ada di dalam sholat, maka bila mana kita lakukan di dalam sholat, maka batal sholat. Contoh, setelah takbiratul ihram, tadi minum kan halal tuh, di luar sholat kan halal, ya. Begitu takbiratul ihram lagi haus itu diminum dulu, batal tidak? Padahal ini hukumnya halal, karena halal ini digunakan di dalam sholat yang bukan bacaan atau gerak sholat, maka akan menjadi. Nah, itu syariatnya. Adapun hakikat boleh sebagai pengetahuan aja, pengetahuan kita. Ini bukan pengetahuan, ini pengetahuan tinggi betul. Apa artinya? Apa artinya takbiratul ihram? Bapak jangan bawa kemana-mana dulu. Ini kita mencoba diri kita dulu. Apa takbiratul ihram? Bungkus sempurna. Kenapa bungkus sempurna? Pada saat sholat takbiratul ihram tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, tidak berbicara, tidak hayalan, tidak. Kira-kira ada yang manusia seperti itu? Jarang apa ada? Bangsa. Makanya di saat itu sih saya waktu mendengarkan beliau itu, aku dua-duanya angkat tangan, karena beliau sudah merasakan zauknya itu, karena dia berhadapan di belakang persis sama guru beliau. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, nyaris tak terdengar, lenyap selenyap-lenyap, tiada berbicara, tiada apa-apa semua. Kalau dapat ini, Masya Allah, kita yang sedang-sedang saja ngambil ayat yang ada dalam Quran. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagialah. Apa itu bahagia, Pak? Tahu nggak bahagia, Pak? Ayo, Pak, bahagia. Sungguh bahagialah orang-orang yang bila di dalam sholatnya khusyuk. Apa yang khusyuk? Dan apa itu bahagia, Pak? Ini dua kalimat, Pak. Qad aflaha, sungguh beruntung, dan yang kedua khusyuk di dalam sholat. Sungguh beruntung bila mereka melaksanakan sholat, mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. Apa itu beruntung atau bahagia, dan apa makna khusyuk? Allah Akbar. Nyamuk gigit di pipi, nyamuk nempel di sini. Kita bilang memang udah terasa datang. Gimana caranya, Pak? Ya, ada iblis datang masuk ke masjid. Di depan itu dekat persis di depan Bang Rahman ada yang sedang sholat. Lihatnya orang yang sholat yang khusyuk. Kelihatan yang khusyuk. Ada orang yang di pojok sana sedang dalam keadaan tidur. Iblis masuk. Begitu lihat orang yang tidur pada cahaya. Kata iblis, aku tak mampu goda. Majulah dia untuk menggoda orang yang sedang sholat. Ditanya iblis, kenapa goda orang sholat? Tak mampu saya goda sama orang tidur. Orang tidur itu sholat dalam keadaan bersih, dalam keadaan awal, dalam keadaan ini merasa, dalam keadaan esa, zahir, batin, aku tak mampu. Tapi aku mampu goda orang yang sedang sholat. Jadi tugas iblis yang paling eroknya nggak lain. Kenapa? Karena iblis tahu kalau betul-betul orang yang beriman melaksanakan sholat dengan khusyuk, dimanapun dia tidak akan tergoda. Ada tiga, saya ingin sampaikan malam ini, Pak, ya. Apa dengar baik-baik? Ini kajian kita aja. Yang pertama, kalau malaikat ini, ya, malaikat itu tidak menggoda dan tidak digoda. Satu ya, tidak.
Itu makanya. Yang kedua, iblis. Iblis itu tempatnya menggoda. Memang tempatnya menggoda, tapi dia tidak bisa digunakan oleh manusia. Bayangkan tuh. Karena iblis itu dua di surga. Makanya tahu dia daripada kita yang paling Adam. Pulang dia kan. Sama Adam itu. Kita mau udah dibuat tahu. Yang ketiga, manusia itu satu tukang goda, yang kedua bisa udah ini dari mana? Ini aku kirakan dapat begitu, aku kirakan 23 malam. Kalau aku nggak 23 malam, apa yang begitu? Bapak kan baru dengar, aku juga baru dengar juga malam ini. Jadi aku ulang. Malaikat itu tidak menggoda dan tidak pun digoda. Iblis itu tempatnya penggoda, dan manusia tidak akan mematahkan iblis karena iblis itu tidak bisa digoda. Ayo, boleh tanya? Boleh tanya? Aku mau sampaikan juga. Dalam Quran disebutkan ketika iblis itu diturunkan di alam dunia, Nabi Adam di mana? Di India. Siti Hawa Jeddah. Nanti bertemunya di Jabal Rahmah. Makanya orang datang umroh, datang haji, kumpul di padang Jabal Rahmah. Di akhir kurmennya, di akhir spidolnya ditulis. Saya tanya sama umroh sama teman Ustazah dari Jakarta Timur. Ustazah, kenapa Ustazah menulis ini? Aku menuliskan supaya jodoh anakku nanti baik. Begitu. Apa iya benar? Ternyata 200 tahun iblis itu, 200 tahun antara Adam dan Hawa tidak dijumpakan. Bayangkan itu. Kula wa kula. Apa dalam Quran? Apa dalam Quran itu? Apa dalam Quran? Makanlah olehmu berdua, minumlah olehmu berdua sesuatu yang kau kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal kafirin. Dan jangan kau dekati satu pohon. Apa sebutnya? Buah. Di situ dijelaskan pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekat pohon. Tapi kita bilang buah. Kenapa itu? Kenapa dibilang buah? Ada pohon yang berbuah, ada pohon yang tidak berbuah. Di situ bentuknya kalimatnya syajarah. Kalau buah itu beda lagi. Disebutkan wala taqrabu hadhihi syajarah. Karena di surga apapun semua tidak ada catatan yang lain. Semua dalam keadaan indah, permata, mutiara, nikmat yang tidak akan berkesudahan. Ini sudah. Tapi jangan kau dekati. Jangan kau dekati pohon. Nah disitulah penafsirannya sampai ke buah iblis ngomong begini sebelum tergoda itu. Nah, makanya aku bilang tuh iblis dapat goda. Pertama kali iblis goda anak Nabi Adam itu kan buahnya enak tuh, buahnya enak. Nah ini buah nggak ada di dunia, adanya di surga. Nah buah itu sudah kalau sampai yang makan, nanti buah itu insya Allah abadi akan abadi. Kata Nabi Adam, aku pikir-pikir dulu deh. Masalahnya aku makan gimana, aku pikir apa hikmahnya aku makan. Nah begitu ditanya Siti Hawa, begitu diambil langsung ditelan. Kalau Adam itu telannya separuh, kalau Nabi Siti Hawa telannya semua. Ini bukan lucah ya, ini aku katakan bukan lucah hal yang antar hubungan. Aku bukan, ini tamsil pada sama sekali. Ini tamsil dalam sekali. Makanya dulu pernah kita diceritakan Adam itu setengah makan. Ini Pak. Ini cerita ya. Ini tamsil aku sampaikan, tapi tidak di forum ini. Aku dapat dari guru, tidak di forum ini. Kalau pengen kita, insya Allah kita bisa silaturahim menjelaskan itu yang di sini. Nah ini semua orang paham. Adam itu separuh di sini. Maaf ya, ini bukan lucah, bukan tabu. Menceritakan Hawa itu semua dimasuki dari buah dada. Ini jawab tidak tanya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Baca ya?
dengan godaan. Apa tamsil itu? Jangan kau dekati pohon itu. Hancurnya manusia itu salah satu dunia. Apa saya? Hancurnya seorang itu tuh. Wah, holding. Karena perempuan itu ada 9 nafsu, Pak. Kalau laki-laki 1 nafsu. Kalau perempuan itu tidak sempurna dengan 1 nafsu dari laki-laki, waduh, hancur. Itu Pak. Tafsirnya 2. Dan dekati. Ya, boleh kita dekati yang punya kita lah. Apa hikmah di balik itu? Karena dekat berarti contoh. Pernah Nabi Adam merasakan nikmat surga. Nanti buah itu udah ada lagi, udah dimakan. Buah itu udah ada lagi, udah dimakan, ditelan sama si Hawa, dimakan oleh Nabi Adam. Ceritanya gitu. Nanti untuk mendapatkan peringkat nanti satu saat nanti, maka diturunlah Nabi Adam, diturunlah untuk Allah. Apa yang ternyata di balik itu semua? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ngomong di mana? Wahai Tuhan kami sudah berbuat berbuat salah, berbuat sesuatu yang salah. Ini apa maknanya? Apa maknanya? Apa maknanya, Pak? Sebelum tidak ada perbuatan salah, setelah melaksanakan larangan itu keluar dari surga. Kita mau pengen masuk surga dari mana? Dari mana masuk surga? Dari pintu mana? Kan surga itu 7 pintu. Dari pintu mana? Digambarkan lagi 7 pintu, ada Jannatul Adn, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, dan sudah. Dari mana kita bisa mendapatkan? Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat 200 tahun. Umur kita baru 55 tahun. Aduh, dosanya banyak tidak? Banyak tidak? Kalau di situ namanya syajarah buah kulbi. Itu tafsirnya, kesalahan bukan di situ saja. Penipu, bohong, beroleh, asuh, iri hati, itu cabangnya. Dari mana pintu surga akan menerima seperti kita orang ini? Dari mana kira-kira? Ada pintunya. Apa pintu itu? Apa pintunya? Apa pintunya? Taubat itu pintunya. Pintunya itu taubat. Taubat yang mana? Taubat yang apa? Taubat kalau dalam bahasa yang namanya apa itu? Dalam Quran itu apa itu? Taubatan nasuha. Ada ayatnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau tidak ada langkah untuk melakukan taubatan nasuha, jangan harap kita diterima oleh surga. Paham? Tapi tetap kita mengharapkan. Bagaimana cuma kita mengharapkan saja, tapi kita tidak melakukan perbuatannya, kira-kira dapat tidak? Nah, oleh sebab itu kembali ke tadi bahwa sejauh mana kita itu mendapatkan khusyuk. Sejauh mana Pak kira-kira kita? Allahu Akbar. Apalagi kalau bola timnas mainnya pas sholat isya. Izin. Dari pagi dulu nih, kaki saja. Aduh, tahiyat udah bayangin bola ke jam sekian. Begitu selesai maghrib nonton. Tinggal 5 menit lagi akan pelaksanaan sepak bola. Begitu main turun masing-masing melakukan lagu nasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira di mana? Agak ke masjid. Libur jangan.
Apa dia bilang? Sholat isya waktunya lama, panjang. Nanti kita dulu. Benar begitu. Ada satu lagi daripada dulu lama, biar aku sholat dulu deh. Kagak bisa dulu. Allah kabar. Wow, itu. Dengar lagi suaranya. Ada yang nonton, dia sedang sholat. Begitu gol, wow, gitu. Langsung dia lagi baca Fatihah di mana kecuali itu. langsung ruku. Langsung ruku. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Ayat ini cantik betul Pak. Aku sampai hari ini sudah berapa tahun, mungkin puluhan tahun aku baca ayat itu. Aduh, dengar dari kiai, dengar dari siapapun, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagialah orang-orang yang sholatnya di dalam sholatnya khusyuk. Berbahagialah orang-orang yang beriman bila dia melaksanakan khusyuk, dia akan menumpukan kebahagiaan. Apa itu? Tahu bahagia Pak? Apa itu bahagia? Ada nggak bentuknya bahagia? Ada nggak bentuknya bahagia? Ada isi nggak? Ada diri nggak bahagia? Nah, maka dengan demikian kebahagiaan itu rukun sholat yang satu itu. Tahu rukun sholat? Rukun sholat ada 13. Rukun sholat yang cuma satu apa kira-kira Pak? Pak. 13 itu, di dalam 13 itu dikecilkan lagi dari 13 menjadi 3 rukun yang paripurna. Apa itu? Tumanina. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Apa rukun qalbi? Cuma satu. Apa? Iya. Kalau tidak dengan betul-betul tulus, ikhlas, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada apa-apa, insya Allah ya Allah. Ini nyambung ini, paham tidak Pak kira-kira? Tapi pada khusus ini. Maksudnya begini, sebelum kita datang waktu sholat maghrib, sholat isya, dari rumah itu lepaskan semua tanggapan semua. Ketika Nabi Musa berada di Baitul Muqaddas, ya Musa, wahai Musa, kau tinggalkan apa? 2 topang, 2 sendal. Kau sendal. Kalau bahasa Arab bahasa Arab MI itu sendal itu naklun 1. Di Al-Quran itu naklaik 2 sendal. Maksudnya apa? Sendal itu adalah dunia. Engkau berada di Baitul Maqdis. Apa Baitul Maqdis? Tempat yang suci. Tak boleh kau bawa apapun yang atribut di dunia. Ini bendera bawa ke masjid, ormas bawa ke masjid, lapar bawa ke masjid, kenyang bawa ke masjid, semua masjid dari tempat itu. Maka Nabi Musa tidak diizinkan. Kau tinggalkan 2 sendalmu. Kau bisa jumpa dengan aku. Innani anallah la ilaha illa huwa fa'budni. Tidak ada Tuhan, tidak ada sama-sama. Hanya aku, maka sembahlah aku. Aku tahu sembahmu. Sembahmu bukan aku yang kau sembah. Jabatanmu, pangkatmu, tidak. Kenapa? Ini tempatnya. Mana yang disebut Baitul Maqdis? Aku mau sampaikan, aku menjerit itu. Itu kalau hanya di hadapan guru, ketika guru sudah menyampaikan Baitul Maqdis, tidak ada murid yang mengangkat kepala. Aku boleh malam ini aku sampaikan. Hadiah bukan buat kita semua. Apa itu Baitul Maqdis? Sedikit aja aku baca apa. Jangan dibawa ke kiai-kiai. Apa itu Baitul Maqdis? Rumah yang disucikan, yaitu qalbun salih. Hati yang suci, hati yang suci, hati yang suci yang dilihat, yang ditilik, yang dinilai. Tidak, hati yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kau melihat aku salat. Tidak ada seorang sahabat
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, baik siapapun sahabat tidak akan mendapatkan makrifat Nabi ketika Nabi sudah takbiratul ihram. Tidak ada satu kecuali yang diwariskan Ali karramallahu wajhah. Maka Ali isyaratnya, cabutlah panahku ketika aku takbir. Begitu takbir lenyap, cabut, tak terasa sakitmu. Allah. Terus yang kita terima kasih. Aku kalau ditanya begitu tentang sholat apa? Aduh, ampun. Hati itu jangan, hati itu bahagia, tempat bahagia itu hati, tempat nikmat itu hati. Sucikan itu, jangan ada titik-titik noda di situ. Kalau ada di situ, sholat sampai kapanpun tidak akan pernah kita khusyuk. Kenapa? Sudah mengikuti dunia ini. Oke, maaf, bukan ya. Berarti ini, mohon maaf, ada yang tahu hati? Ada yang tahu hati ya? Antum gak bisa tahu sedalam hati. Aku pula tidak mengetahui sedalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Pak, saya dikasih, kalau kita ngaji nggak ada susah yang kita terima dan guru itu belum ngaji namanya. Kalau kita ngaji belajar, kalau ada susahnya untuk menerima itu tanda orang ngaji. Aku 10 tahun 12 tahun Pak, 8 bulan Pak. Kenapa anak kamu di pesantren? Karena dia punya IQ yang betul-betul cerdas. Tapi kalau ngaji hakikat, kalau memang dia duduk sama guru, dia tidak menerima, tidak mampu wilayah untuk menerima pemahaman dari gurunya, itu tanda seorang murid yang mau bukan hati. Karena sulit. Kenapa itu? Aku sulit. Kenapa? Hati itu sudah sekian puluhan tahun diliputi dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan perbuatan hati. Saya termasuk pribadi saya banyak bohongnya, banyak salah ngomong. Belum lagi sama orang tua kita, belum lagi sama istri kita, belum lagi sama tetangga kita, belum lagi sama masyarakat, belum lagi sama kita. Makin lama hati itu ditaburi dengan seperti itu. Jadi kalau kau pun sabu seperti apa? Seperti mutiara yang sangat mahal. Aku contoh Pak, boleh ya? Boleh tidak Pak? Boleh ya? Ini anggap aja ini mutiara Pak. Ya Pak, ini contoh ya Pak, ini contoh. Ini anggap aja ini mutiara Pak. Jadi asal manusia itu ini. Manusia itu dijadikan sudah bening, dia punya hati. Ruhnya suci, jiwanya suci. Itu semua. Bapak buka di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Itu ada ayatnya. Jadi setiap manusia itu, ini udah aku tahu dengan sunnah Pak. Lama hidup, mata udah ribuan kali kita pakai untuk melihat, telinga sudah ribuan kali kita pakai untuk mendengar, tangan kita sudah pakai untuk berbuat, kaki sudah kita gunakan untuk berjalan, pikiran kita yang kita gunakan sebagai akal itu. Sudah berapa ribuan kali semua orang tubuh kita, panca indera kita yang kita gunakan. Itulah selama kita lupa bukan pada tempatnya, mutiara tadi sudah diseruti oleh satu titik debu. Paham? Paham? Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Apa artinya? Anfusakum wa ahlikum nar. Wa quluhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Boleh 2 menit lagi boleh?
Boleh 2 menit lagi? Boleh. Boleh ya? Apa artinya bahan bakar manusia dan batu? Biasanya kalau bahan bakar itu apa? Kayu. Itu disebut bahan bakar, bukan disebut api. Sebut bahan bakar. Bahan bakar itu bukan cuma api. Di situ disebutkan waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahan bakarnya neraka itu adalah apa? Ayo, manusia dan 1 menit setengah aku sampaikan. Apa arti manusia? Kita ini jadi bahan bakar diri kita nanti, Pak. Allah tak bakar, masa Allah bakar orang ini? Kita yang membakar diri kita. Apa itu batu? Hati yang keras. Paham? Sampai situ. Jangankan di neraka. Hari ini, kalau kita tidak menjalani apapun yang kita harus jalani, berapa malapetaka besar yang bertubi-tubi datang kepada kita. Bunda, ulangnya, kecemasan, sakit, apapun semua. Duit banyak terasa sedikit, kaya terasa miskin, luas terasa sempit, sehat terasa sakit. Itu baru di dunia, apalagi bahan bakar kita nanti. Tapi emangnya luar biasa dipanggil, bukan dipanggil namanya, dipanggil satu-satu. Al-Fajr ayat yang terakhir. Kalau bila mana mereka memiliki qalbun salim, dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma salli. Wahai jiwa yang tenang. Kalau bahasa manusia, wahai jiwa yang mari kembalikan bersama hambaku yang bersih dan suci. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku yang bersih dan suci. Masuklah kamu ke golongan hambaku yang sudah bertobat-taubat nasuha. Masuklah kamu ke dalam surga Jannatul Firdaus Jannatul Na'im. Itulah hadiah besar Allah kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, beriman dan bertakwa, tulus dan ikhlas. Kesimpulannya, syaitan itu masih dendam kepada Bani Adam. Jadi kalau syaitan itu tidak ada di dunia ini, tidak ada, maka manusia tidak ada penggodanya untuk menjadikan manusia itu super kamil, insan kamil. Adanya syaitan. Kalau bisa kita mampu mengalahkan dia, antum semua jadi ahli syurga. Ini modal pola kita. Sudah itu, nanti kita tamat. Mohon maaf saya batin, insya Allah kesempatan kita akan sambung. Dan nanti kita baik-baik keluarga kita semua dari siksaan api. Karena bahan bakar kita semua hati yang keras dengan kelakuan kita. Kita mohon kepada Allah rahmat dan kasih sayang, berkahnya, maghfirahnya, kebahagiaan, ketenangan. Jadi semua bahagia, semua apapun kesehatan, semua pun akan berkah itu cuma puncaknya di satu, yaitu titiknya di rukun sholat, yaitu rukun qalbi. Kalaupun gerak kita kurang, kalaupun ucapan kita salah, kalau dia masih memiliki hati yang bersih, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Cukup sekali Pak. Mohon maaf lahir batin wa rahmatullahi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. حمد الشاكرين حمد ربنا والحمد الذين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Sama-sama kalimat. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu billah Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu billah liqa'a yawm rabb fal ya'mal amalan sholihan
wala yusyrik fi ibadati rabbih ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Cukup sekian ucapan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga penyegaran hari ini saya pun demikian. Masih banyak sesuatu hal yang buat kita mudah-mudahan hati masing-masing rasa damai, rasa tenang, rasa sucikan hati kita insya Allah. Sepanjang kehidupan kita akan dijumpakan dengan rahmat dan kasih Allah. Cukup sekian ucapan terima kasih. Mohon maaf dan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.